Assalamualaikum Pak. Oh, Waalaikumsalam warahmatullah. Lagi sibuk Pak ya? Oh, enggak sibuk, enggak sibuk. Izin nih Pak. Kira-kira Bapak ada waktu? Oh, Saya mau ada. wawancara sebentar. Oh, boleh, boleh, Pak. Itu boleh dibawa. Oh, izin Pak. Ya. Enggak masuk hari ini, Pak. Baru saja dari kelas tadi Pak. Oh, iya. Dan jam istirahat saya lihat Bapak lagi hidup. Ini kan? Oke. Izin sekali lagi. Memang lagi bisa Pak? Bisa, bisa. Bicara, Pak. Jadi gini Pak. Ini kan dari kegiatan pendidikan civic. Ya. Ada tugas nih Pak. Ini sudah berjalan 3 bulan ini ya. Alhamdulillah Pak sudah masuk di modul 3.1 Pak. Ya. Salah tinggal 2 modul lagi Pak. Tentang apa nih? Ini tentang pengambilan keputusan Pak berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ya. Kebetulan beberapa hari ke depan ini akan harus mengerjakan tugas mengenai demonstrasi konseptual. Ya. Jadi di LMS diminta mewawancarai 2 orang kepala sekolah. Ya. Yang pertama dari kepala sekolah di instansi sendiri. Ya. Dan nanti mungkin Bapak bisa rekomendasikan siapa yang bisa kami wawancarai. Baik. Nah, jadi mohon izin nih Pak sekali lagi, bukan maksud saya mewawancari bagaimana, saya hanya ingin belajar dari Bapak tentang kasus-kasus dan permasalahan yang ini sifatnya sharing. Sharing, iya Pak. Sharing gitu. Iya Pak. Jadi apa yang sampai nanti belum tentu betul. Iya. Nah, jadi bisa jadi perbandingan gitu buat Bapak. Betul Pak. Ya. Betul, Pak. Karena yang kami pelajari di LMS kan studi kasus Pak. Ya. Mungkin dari referensi sekolah-sekolah lain mungkin atau memang semacam narasi cerita narasi seperti itu Pak. Jadi saya ingin lebih cari ini lagi karena saya yakin Bapak sering mengambil keputusan di sekolah ini. Jadi permasalahan yang kontekstual. Iya Pak. Mungkin bisa Bapak berikan mungkin satu studi kasus ya Pak, mungkin bisa menjadi ini nanti bagi kami. Oh, permasalahan yang sering hadapi kan banyak. Iya Pak. Jadi sebagai contoh misalnya ada si guru A mata pelajaran A. Dia sendiri cuma di sini. Kalau misalnya dia tidak ada berhalangan, susah untuk mencari pengganti. Nah, jadi ada guru yang pelatihan 1 bulan, sedangkan kalau tinggalkannya siswanya bagaimana gitu. Sedangkan materi yang ingin dilatih ini juga sangat penting. Nah, sepuangnya nanti beliau ke sekolah bisa menerapkan apa-apa yang ya tentang kurikulum merdeka lah, kan kita belum menggunakan kurikulum merdeka. Jadi kan ini sangat penting. Sedangkan anak-anak bagaimana? Nah, ini contoh kasus-kasus yang banyak dialami di sekolah. Ini mungkin relate Pak, ada beberapa kurang lebih sama Pak, tapi mungkin di yang kami baca di studi kasus di LMS itu ada dilema etika dan bujukan moral. Jadi kalau Bapak sendiri Pak membaca ditanya bagaimana cara menentukan seperti kasus guru yang harus berangkat sama beberapa bulan tadi Pak. Di sisi lain beliau punya pekerjaan juga di harus mengajar di kelas meninggalkan murid. Kira-kira Bapak mengkategorikan ini ke lebih ke dilema etika atau kebutuhan moral? Saya kira ini ke dilema etika karena sama-sama penting. Sama-sama penting, betul ya. Iya. Si guru ini juga harus mengembangkan kompetensinya, sedangkan siswa juga harus diamankan. Nah, di kelasnya kan siapa yang mengajar nanti atau siapa yang penggantinya. Betul. Jadi sama-sama penting. Sama penting Pak. Ya, sama-sama penting. Jadi dia masuk kategori dilema etika. Semuanya kepentingannya berimbas kepada pembelajaran kelas untuk murid nanti Pak. Murid. Latihan juga. Terima kasih. Mungkin saya lanjut Pak. Ya, baik. Mungkin lebih ini Pak. Mungkin selama ini Bapak memutuskan misalnya ada guru ini tadi Pak. Apakah berdasarkan misalnya ada 2 kepentingan seperti tadi, Bapak akan lebih cenderung ke yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan dalam mengambil keputusan? Kalau saya lebih banyak ke ini, manfaat yang terbanyak. Misalnya gini, saya ambil keputusan di kasus ini tadi, si guru juga tetap ikut pelatihan, siswa juga aman. Jadi kan harus dicari pengganti yang misalnya ada guru pengganti bahasa Indonesia misalnya. Kan yang di sekolah ini kan 1 orang cuma bahasa Indonesia. Jadi kita cari
guru yang bisa menggantikan pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Kita bayar, anak-anak itu aman, kompetensi yang diajarkan pada anak itu tercapai sesuai dengan STP, sesuai dengan kurikulum, kaidah kurikulum. Kemudian siswa juga, si guru ini juga mengikuti pelatihan dengan nyaman seperti itu. Jadi semua aman jadi ya. Artinya kan bisa kita ini kasihkan seperti ini Pak. Ya. Ke kelompok lawan individu seperti itu, Pak. Ya, Ke ya. yang banyak. Ya, Ya yang banyak ini kita lebih banyak melihat manfaat. betul. Tapi kalau dalam hal ini aturan yang memang sudah ada itu bisa dikesampingkan. Seharusnya seorang guru yang sertifikasi tidak boleh meninggalkan. Kan seperti itu aturannya. Iya. Nah, kalau kita langgar misalnya aturan itu, kalau kita bertahan di aturan itu misalnya, guru tidak meninggalkan. Sedangkan guru ini kita butuh ada satu orang yang materi ini tadi, materi pelatihan ini tadi. Nah, ini juga guru ini ketika nanti sekembalinya ke sekolah juga akan bermanfaat untuk guru-guru yang lain. Seperti itu Pak. Ya, Bapak itu lakukan ada prosedur di situ. Ada prosedur. Artinya ini langkahnya seperti ini, prinsipnya seperti ini. Ya. Dan memikirkan prinsip misalnya end based thinking berarti hasil akhir. Ya. Hasil akhir ini kalau seperti ini imbasnya seperti ini. Ya. Terima kasih Pak, sudah mulai nampak ininya nih Pak. Ya. Alhamdulillah Pak. Saya mau lanjutkan lagi nih Pak. Mungkin mudah-mudahan bisa nanti menjadi referensi baru yang luar biasa bagi kita. Kalau dalam dilema etika tadi Pak, yang dianggap efektif seperti itu tadi Pak kan? Ya. Kemudian apakah itu langsung diselesaikan di tempat Pak atau memiliki jadwal? Kemudian bentuk prosedurnya itu sendiri bagaimana Pak? Maksud saya misalnya begini, dalam ada kejadian katakanlah kita kembali ke guru yang harus berangkat tadi. Ya. Dalam waktu itu mendadak hari sore ini harus berangkat. Apakah kan nggak mungkin terjadwal juga? Tergantung masalahnya Pak. Iya. Tergantung problem yang kita hadapi. Itu tadi kebetulan kan tidak terlalu berat masalahnya. Iya. Artinya seketika bisa kita ambil kesimpulan. Diskusi dengan guru bersangkutan, kita cari guru pengganti, kita hubungi mana yang bersedia, langsung kita okekan. Masalah biaya kan kita sepakat nanti. Karena guru yang ditugaskan untuk pelatihan tadi juga sebenarnya dia mengorbankan uang, tenaga, segala macam. Itu harus kita pikirkan juga. Jadi saya sebagai pimpinan di sekolah ini juga harus memikirkan ini tadi pengeluaran yang tenaga segala macam harus kita pikirkan juga. Ya tergantung masalah. Kalau ada masalah lain, misalnya perlu keputusan yang lebih akurat dan pemikiran yang panjang, jadi kita buat terjadwal. Kita buat diskusi dengan termasuk dengan wakil kepala sekolah, tim pengembang sekolah. Ya harus kita diskusikan. Ya, itu. Ya ada ya, kalau permasalahannya itu jangka pendek yang bisa maksudnya ini kalaupun diputuskan saat itu imbas tidak ada efek negatif yang ditimbulkan, ya masalahnya seperti itu ya. Kalau memang dinilai baik kan. Ya. Jadi kalau memang kasusnya itu perlu waktu, ya berarti kembali lagi. Kita buat jadwal pertemuan dengan seperti yang saya sampaikan tadi, wakil kepala sekolah, kemudian tim pengembang sekolah. Kalau apabila perlu, kita undang juga ketua komite seperti itu. Libatkan dari perwakilan murid, wali murid. Sudah dapat lagi nih Pak. Jadi saya beberapa pertanyaan lagi Pak. Mudah-mudahan masih ada waktu belum masuk. Ya. Kemudian ada nggak faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan ketika ada ada dilema tadi Pak? Kira-kira ada nggak faktor yang bisa memudahkan dalam mengambil keputusan itu sendiri? Tentu saja yang saya sampaikan tadi, tim pengembang sekolah, wakil kepala sekolah, ketua komite itu tempat saya untuk berdiskusi. Ya. Tentu saja misalnya ada permasalahan yang timbul, itu kita kembalikan semua ke aturan sekolah, aturan tata tertib sekolah. Apabila ada dua ini yang sangat harus kita timbang-timbang
semuanya benar, pun benar info penting kan seperti itu Pak. Yep. Nah, kita cari manfaat yang terbanyak. Kemudian juga sharing dengan wakil kepala sekolah dan tim pengembang sekolah. Nah, itu semua Itu sangat ada membantu. faktor-faktornya Pak. Ya, Kalau, sangat membantu. kalau misalnya artinya ke lebih apa sih ke dinas, mungkin dinas pendidikan sendiri bisa jadi. Bisa jadi. Pak, ya. Dari cabang dinas, pengawas termasuk. Iya. Ya, itu bisa terlibat. Iya, Itu pun kan tergantung jenjang tadi. Kalau permasalahan itu butuh dengan keterlibatan dari pihak-pihak itu tadi, maka kita kumpulkan, kita panggil mereka, kita menghadap mereka, kita istilahnya curhat kepada mereka seperti itu. Kalau memang harus kita tangani dengan segera, itu terus. Jadi mungkin bisa kita simpulkan seperti ini, kembali ke aturan, Ya. kemudian bermanfaat bagi orang Orang banyak, kelompok ya, Ya. gitu Pak. Kelompok. Misalnya murid dengan orang guru sekolah dengan masyarakat, artinya masyarakat adalah kelompok. Kelompok. Jadi di situ mungkin ada keterlibatan itu. Ya. Misalnya harus dilibatkan faktor-faktor yang mempermudah. Ya. Luar biasa sekali nih Pak. Saya dapat banyak sekali. Jadi artinya sharing ini Pak. Sharing Pak. Itu juga tidak sebenarnya 100% betul itu Pak ya. Iya Pak, ya Pak. Mungkin terakhir nih Pak. Ya. Maaf sekali lagi Pak. Kira-kira pembelajaran yang dapat kita petik dari pengalaman Bapak ini, Bapak sendiri ketika mengambil keputusan, misalnya ada dilema etika tadi Pak, apa pembelajaran Bapak sendiri Pak? Ini mungkin sebagai refleksi bagi saya nanti. Ketika kan begini Pak, terkadang kita membuat keputusan itu ada terkadang timbul lagi setelah kita putuskan, kita betul nggak ya? Ada efek sampingnya. Iya Pak, betul nggak yang tadi saya putuskan ya? Atau memang sudah tepat nggak? Ada nggak pihak-pihak merasa dirugikan? Ada yang merasa tersakiti? Ya. Mungkin bisa sharing satu lagi. Memang dalam proses memutuskan satu perkara atau permasalahan, kita ikuti dulu prosedur Pak. Prosedur, kemudian sebelum kita memutuskan, betul-betul kita merenung dulu. Merenung dulu, kita pikirkan kalau ini kita ambil keputusannya, kalau itu apa efeknya masing-masing. Kemudian satu lagi, supaya kita tidak salah, kita ambil pendapat semua. Ya, ada langkah-langkah ujian itu Ya, harus ada. Harus ada. Uji regulasi, aturan. Kadang kita nggak terpikir di situ kan. Dari kawan-kawan kita yang berkompeten di situ memberikan ide-ide. Toh terjadi nanti masalah masih ada. Jadi semua sudah tahu dan langkah-langkah penjelasan juga sudah bisa diprediksi seperti itu. Artinya nih Pak, setiap keputusan itu kan ada saja pro kontra. Tidak bisa kita puaskan semua. Nah, itu biasa. Itu biasa. Tapi ambil yang terbaik. Ambil yang terbaik itu artinya berpihak kepada masyarakat banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali nih Pak. Oke, baik Pak. Ini akan saya coba refleksikan kembali ketika mengerjakan tugas ini Pak. Saya dapat ilmu luar biasa nih. Sangat bermanfaat. Semoga sukses Bapak juga dalam program TGP ini. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih banyak Pak. Oke, siap. Saya izin Pak. Oke Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, lagi sibuk Pak? Tidak. Pak izin saya ini ada sedikit yang saya tanyakan nih Pak. Kira-kira kalau Bapak berkenan, kami tidak lagi sibuk, kami kan begini Pak, sudah di hampir di penghujung kegiatan pendidikan calon guru penggerak Pak. Artinya ini sudah masuk modul 3.1, artinya setelah ini ada 2 modul lagi Pak. Di modul 3.1 ini kami punya tugas yang akan diupload nanti di LMS, yaitu melakukan wawancara terhadap 2 orang kepala sekolah. Kebetulan tadi di sekolah sudah dengan kepala sekolah di instansi saya Pak, saya sampaikan seperti itu. Kemudian atas rekomendasi beliau, saya diminta ke sekolah di sekolah ini Pak, dengan wawancara dengan Bapak seperti itu Pak. Jadi kiranya berkenan atas waktunya Pak. Bisa Pak? Kalau ini bisa.
Baik Pak, ini berkenaan dengan pengambilan keputusan Pak pada dengan nilai-nilai kebijakan. Kebetulan kami sudah pelajari juga mulai dari eksplorasi konsep di LMS itu Pak. Ada beberapa studi kasus yang kami temukan, hanya saja ini kan masih studi kasus, entah mungkin cerita rekaan atau memang diambil dari sekolah yang memang benar kejadiannya. Jadi pada wawancara ini saya ingin, bukan artinya saya mengorek kejadian di sini Pak, mungkin hanya sebagai referensi bagi saya bagaimana pengambilan keputusan yang baik dan bijak itu seperti apa Pak. Nah, ini saya mulai Pak, mungkin selama ini Pak, kalau Bapak pribadi mungkin selaku pimpinan di sekolah ini Pak, bagaimana ini Bapak mengidentifikasi kalau misalnya ada permasalahan yang harus diputuskan, yang mana dilema etika dan bagaimana yang disebut dengan bujukan moral Pak, mendidik. Terima kasih Pak. Itu memang yang dua ini, bujukan moral dan dilema etika itu pasti ada. Pasti ada. Cuma ya yang kalau kita identifikasi, bujukan moral ini lebih enak kita identifikasi, dan juga lebih mudah kita ambil satu keputusan karena dia ada benar salah. Ada benar. Dia bisa kita ambil satu keputusan. Ya, benar lawan salah Pak. Benar lawan salah enak. Yang agak rumit kan di dilema etika. Benarnya Pak ya. Cuma kalau di sini bujukan moral ini, misalnya contoh ketidakhadiran guru. Ketidakhadiran guru. Maka untuk yang seperti ini supaya komunikasi tetap berjalan, paling nanti kita sarankan untuk minggu depan kalau bisa tetap kita masuk ke kelas. Seperti itu. Jadi kan karena itu bujukan moral kan nampak ya. Bujukan moral Pak, artinya masih ada empati, ada kasihan. Cuma kita tetap tidak menghakimi, tidak menghakimi. Sehingga dia guru tersebut tetap menganggap kita sebagai partner. Mitra. Cuma kenapa ini harus kita sampaikan? Karena kita kan berorientasi pada murid. Ada pihak yang dirugikan akibat situasi seperti ini. Nah, itu yang artinya bisa saya tangkap Pak, kalau seperti itu permasalahannya, dilema yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusannya, individu lawan kelompok Pak ya. Individunya ke guru, kelompoknya ke murid. Seperti itu Pak. Kalau kita bicara tentang pemimpin pembelajaran seperti itu Pak ya. Izin Pak saya lanjutkan Pak. Kemudian mungkin selama ini Pak, pengambilan keputusan sendiri itu Bapak lebih cenderung ke yang sama-sama benarnya atau yang sama-sama yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, atau yang maksud saya begini, cenderung ke yang banyak, yang bermanfaat bagi orang banyak, atau ke peraturan itu sendiri? Kalau saat ini memang peraturan kita buat itu ada disepakati di awal tahun, yang dibuat aturan. Tetapi aturan itu sendiri dibuat memang harus berpihak pada kelompok yang banyak tadi. Nah, misalnya sekarang pembelajaran berpusat pada peserta didik. Berarti bagaimana peserta didik terlayani semua. Maka balik lagi ke kasus tadi, kalau seandainya ada satu kelompok besar, satu kelas tidak belajar, maka di situ teknik pengambilan keputusan bukan hanya diskusi dengan guru itu okelah karena kesalahan, tapi yang lebih penting siapa yang menangani kelas itu. Nah, itu yang harus diambil pada saat itu. Artinya harus ada alternatif atau opsi. Kalau tadi dilema, kita bicara trilema Pak. Mungkin ini tidak bisa, kita coba hal-hal yang terduga yang bisa menanggulangi keadaan itu Pak. Maka muncullah misalnya seorang guru tidak masuk pada saat itu mendadak, tapi nggak ada kabar juga, maka muncullah ada tahapan-tahapan tiket memanggil seseorang guru yang ada di sini untuk mengisi kelas itu. Ada tahapannya, mungkin guru mapel yang sama. Kemudian kalau nggak ada guru mapel yang sama, mungkin ada guru yang jamnya belum sampai tapi dia udah ada, silakan dia masuk. Kalau nggak ada, mungkin dia sendiri yang menghandle tiket. Sampai pada level terakhir nanti boleh dia mencobai kepala sekolah. Kalau ada lagi guru
saya pun masuk, itu boleh. Iya, Di situ kepala sekolah harus masuk ke dalam. Iya. Ya. Prosedur seperti itu Pak, prosedur langkah-langkahnya, ada tahapan-tahapan Pak ya. Jadi meskipun guru tadi melakukan kesalahan tidak hadir, kelompok itu tetap terlayani. Itu tujuannya. Barulah tujuan kita berpihak pada murid itu tercapai sepenuhnya. Iya, betul. Ya. Luar biasa nih Pak. Saya semakin mendapat pencerahan melalui diskusi dialog ini Pak, wawancara ini. Saya lanjutkan kembali Pak ya, boleh Pak ya. Jadi tantangan tersendiri pada kasus-kasus dilema etika itu yang Bapak mungkin sangat rasakan, bisa nggak kira-kira kita bicarakan di sini Pak? Sebenarnya kalau dilema etika nih, yang sering terjadi itu di kelas terakhir. Di kelas terakhir, di jam-jam rentan Pak ya? Maksudnya di jam pelajaran akhir gitu? Bukan, di kelas akhir mau tamat. Akhir mau tamat. Kelas 3 misalnya, iya, kelas 12 kalau sekarang kan. Iya. Kenapa itu dilema etika terjadi? Di situ ada anak yang ingin dia lulus perguruan tinggi. Iya, ya jalur prestasi. Jalur prestasi Iya. atau jalur tes kan? Iya. Di saat yang sama, guru kan punya jadwal masuk ke dalam kelas di kelas 3 itu. Iya. Tapi kan berhadapan dengan soal UTBK kan tidak semua guru mampu. Betul. Nah, sehingga di situ keinginan anak untuk lulus juga perlu, guru yang sesuai rosternya juga harus masuk di kelas itu. Nah, maka di sini sering terjadi dilema. Kalau guru ini misalnya masuk, sementara target UTBK-nya nggak bisa dicapai, mungkin anak akan rugi. Ya. Nah, tapi kalau kita masukkan guru lain di dalam kelas itu, maka sebenarnya kita melanggar aturan. Ya. Karena guru ini kewajibannya ngajar. Ngajar, Maka iya. ini yang sering kita alami. Iya, iya Pak. Tidak sesuai ke Tidak sesuai kurikulumnya dengan- nanti tidak sesuai Pak. kurikulum, masa guru ini tidak masuk. Iya. Nah, maka ini kita atasi biasanya. Dan kasus seperti ini karena supaya anak pun keinginannya tercapai, Untuk UTBK, guru pun nggak salah. nggak salah. Iya. Maka ini biasanya kita buat kolaborasi. Kolaborasi. Nah, iya. jadi guru itu tetap masuk ke dalam kelas, tapi dia ada satu guru lain yang masuk di dalam kelas itu. Mungkin lebih spesifik. Nah, lebih spesifik misalnya gini, karena ini UTBK misalnya, UTBK kita akan ajarkan misalnya literasi bahasa Inggris, penalaran matematika, kompetisi guru kita mungkin ada yang masih di bawah rata-rata misalnya. Kita cari guru yang kompetisinya di atas rata-rata, masuk ke kelas itu jadi tim guru tadi. Oh, artinya guru yang ada di sekolah itu ikut Ikut di dalam. Ikut Di dalam. Iya, iya. Sebagai bisa saja sebagai observer, Hmm, iya. pengamat, bisa saja di kelas lain dia yang di depan. Iya. Jadi tim. iya, Jadi iya. anak yang akan kita buat ke ujian UTBK tadi Iya. sudah dapat ilmu dari guru yang masuk tadi. Ah, iya. Nah, guru ini pun kan tidak meninggalkan sekolah, jadi dia tetap melaksanakan tugas, Ya. tapi dia didampingi oleh satu guru yang senior. Senior. Nah, senior. Bisa saja dari sekolah lain. Bisa jadi. Ya. Dari sekolah lain ya, mungkin dari sekolah lain kita ajak bergabung. Itu yang kita lakukan 2 tahun terakhir. Artinya selain dan kegiatan ini positif sekali saya kira ini Pak. Artinya selain melakukan observasi, guru yang tadinya Belajar, ikut belajar. refleksi juga Pak, Refleksi terhadap juga. dirinya Pak. Terhadap diri. Tahun depan kita nggak perlu undang lagi yang dari luar, Ya, iya. dia bisa masuk seperti itu. Berarti selalu ada ini Pak, selalu ada opsi Ada dalam opsi. pengambilan itu Pak ya. Malah kemarin di tahun 2023 itu kita ambil dari modal bangsa. Modal bangsa di sini Banda ya, Aceh. di Banda Aceh. Dia masuk di kelas ini didampingi oleh guru matematiknya karena yang datang matematik, sampai kita bawa ke sekolah lain. Di sekolah lain guru yang kita undang itu mengajar di sekolah lain tetap juga didampingi oleh guru matematik. Sehingga tahun ini nggak perlu datang dia lagi. Jadi guru matematik itu yang ngajar, guru matematik kita yang ngajar. Karena Untuk sudah yang ini kita. sebelumnya Pak. Karena sebelumnya sudah. Berarti seperti ini ya, Jadi, langkah-langkah pembelajaran Makanya sudah. itu, kayaknya bahasa Inggris misalnya, kita akan target bahasa Inggris tahun depan misalnya. Berarti tahun ini kita akan datangkan guru bahasa Inggris dari luar sebentar untuk bergabung dengan guru kita. Nah, sehingga nanti setahun kemudian dia nggak perlu lagi datang yang dari luar. Anak tadi sudah terlayani, itu strategi. Oke, luar biasa nih Pak. Saya lanjutkan kembali nih Pak. Kalau yang seperti ini kan tentunya harus terjadwal Pak. Terjadwal, Ada ya. kalau jam agaknya
agak waktunya agak jangka panjang ya. Bagaimana nih Pak, mungkin saya coba kaitkan juga, misalnya ada keputusan yang diambil itu dalam tempo yang singkat misalnya Pak, mungkin kasusnya dari Bapak sendiri. Kalau dalam waktu singkat, dia memang kita ngambil keputusan, dia pertama dia harus berbasis data, itu dulu ya, berbasis data, kondisi real yang ada, itu yang kedua itu kita lihat. Yang kedua berbasis tujuan, ya. Misal kasus seperti inilah, dalam kondisi misalnya misalnya sudah jam terakhir. Nah, apa yang kita harapkan di jam terakhir itu? Misalnya kan suasana kelas harus kondusif. Harus kondusif. Kalau misalnya ada satu guru belum hadir di situ, ini kan harus kita ambil tindakan cepat. Harus kita ambil tindakan cepat. Guru nggak ada di dalam kelas itu. Gimana caranya? Maka berarti kan kita harus lihat, kalau nggak ada di situ piket, kita bertanya ke piket, bagaimana? Apakah kelas semua sudah terisi? Oh Pak, belum, ada satu lagi. Maka di situ memang harus piket itu yang nelpon dulu bersangkutan langsung. Bu di mana Bu? Pak di mana? Ini anak sudah di kelas. Nah, ini keputusan sebenarnya kita memerintahkan dia tolong telepon. Tapi kita nggak menyampaikan kata-kata itu supaya hubungan keharmonisan kita tetap terjaga. Maka yang piket itu yang langsung telepon. Ini Pak, ada satu lagi, saya telepon dulu. Karena itu sudah kita budayakan seperti itu. Seandainya yang ditelepon tadi pun misalnya mengatakan, oh saya nggak sempat nih, kayaknya setengah jam lagi baru sampai. Nah, itu boleh diskusi piket dengan kepala sekolah. Pak, ini setengah jam baru masuk nih, gimana nih? Ibu piket bisa masuk nggak? Saya takut Pak ada berkeliaran di sana. Maka boleh kepala sekolah masuk seperti itu. Nah, boleh seperti itu. Masuk aja kita sebentar. Nanti begitu datang ya, guru itu masuk ke kelas lagi. Kenapa? Karena kondisi keadaan nyata di lingkungan kita takut terjadi sesuatu dalam kelas. Di kelas. Nah, jadi yang tidak diinginkan. Nah, pada saat itu kita bukan memikirkan materi apa yang mau kita sampaikan, tapi bagaimana kelas aman. Nah, itu. Jadi bisa dikatakan ini kan ini Pak, harus gerak cepat Pak ya, ngambil keputusan itu Pak ya. Lain halnya kalau bisa ininya jedanya agak panjang, kita bisa lakukan uji Pak ya. Itu bisa. Mohon izin saya sampaikan Pak, di kegiatan kami ini kan ada diberikan materi mengeksplor seperti itu Pak, pembelajaran-pembelajarannya. Saya Pak coba pelajari juga 9 langkah pengambilan keputusan, ada uji regulasi, intuisi, panutan dan lain-lain seperti itu Pak ya. Kalau kita lakukan ini, saya rasa kalau yang singkat ini kan keburu anaknya sudah tidak aman lagi kan, misalnya kalaupun misalnya terjadi atau misalnya kita ingin begini, ternyata ketika kita masih melakukan uji terjadi yang tidak diinginkan seperti itu ya. Berarti kalau dalam hal ini Pak, kesimpulannya kita bisa nggak mengorbankan misalnya ada kode etik yang ditinggalkan di situ Pak. Misalnya atau misalnya tadi kepala sekolah mohon izin Pak, langsung karena mau gerak cepat gurunya ini apa tidak dikhawatirkan gurunya merasa bagaimana itu Pak? Ya, memang di satu saat kita harus ambil keputusan. Memang ada mungkin 1 atau 2 kode etik yang bukan kita langgar sebenarnya, cuma terpaksa kita lewati. Tahapan itu terpaksa kita lewati karena sesungguhnya ada beberapa langkah boleh kepala sekolah masuk ke kelas. Ada langkahnya misalnya seperti tadi, piket kah dulu, boleh kurikulum kah, kemudian kesiswaan. Tapi kalau mereka nggak ada, kan harus kita ambil karena keputusan akhir kondusif atau tidak di sekolah kan di kepala sekolah. Berarti kalau kita ambil tindakan cepat seperti itu. Nah setelah itu kita atasi, barulah kita diskusi dengan guru. Sama kayak gini kasus misalnya ada anak misalnya kecelakaan karena mungkin terjadi cekcok dengan temannya terus berdarah. Maka yang pertama kita lakukan bukan menghukumi mereka tapi menyelesaikan darah yang keluar. Itu dulu selesai, baru setelah itu semua aman baru kita bertanya. Jadi itu yang harus diatasi. Yang daruratnya dulu Pak. Daruratnya dulu baru kita atasi yang lain. Jadi Pak, kalau saya coba simpulkan Pak, tetap saja kalau kita dalam mengambil keputusan ini selalu ada pro kontra seperti itu Pak ya. Kadang sudah kita anggap benar pun, pernah nggak kira-kira Pak
dalam pengambilan ini kira-kira yang faktor yang paling mempermudah dan membantu Bapak mungkin Pak bagaimana nih maksudnya adakah Ya, telah tarik kepentingan ya, Pak, ya. ya, Pak. Itu pasti ada. Ya, kasus misalnya gini. Misalnya kita akan seperti tadi, kelas 3 mau tamat. Udah tinggal 1 bulan lagi, 2 bulan lagi. Dia akan menempuh pendidikan lebih tinggi. Kalau kita biarkan dalam kondisi apa adanya, mungkin dia nggak lulus. Ya. Tapi kalau kita undang orang lain masuk, mungkin ada yang protes. Ada yang protes. Ada yang protes. Ya, Kan itu sering betul, terjadi. ya, Ada ya, yang ya. mengatakan oh apa hebatnya dari luar. Iya, ada omongan selalu ada pasti ada seperti itu, seperti ya. itu kan. Maka itu tetap juga berbasis data. Maka kita harus lakukan tahapnya. Biasanya ini yang kita lakukan saya tahun 2021 dan 2022. Ya. Kita undang guru semua. Kemudian kita undang juga komite. Maka di situ kepala sekolah harus berani menyampaikan, Bapak Ibu, ini ada anak kita 30 misalnya, ya akan ikuti tes masuk perguruan tinggi. Bahan perguruan tinggi itu sekarang ada ini misalnya. Sekarang kan ada 4 misalnya, skolastik, matematik, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Skolastik ini, misalnya di skolastik ini khusus, nggak ada pelajarannya dipelajari di SMA. Karena ini tidak ada pelajarannya. Lalu kita tawarkan, Bapak Ibu, siapa yang kira-kira siap untuk ini? Nah, kita tawarkan itu, kita tawarkan. Nah, di situ biasanya kita seorang guru kita akan jujur, Pak, saya nggak paham. Nah, saya belum pernah lihat Pak, bagaimana sebenarnya soalnya. Ketika itu sudah dia sampaikan, itu kan bahasa saya tak sanggup. Gitu. Tidak sanggup. Nah, maka ketika itulah kepala sekolah harus ambil kebijakan. Kalau begitu, untuk ini kita ambil dari luar, ya sudah. Biasanya itu masalah nggak akan muncul lagi. Nggak akan muncul lagi. Tapi kalau tiba-tiba kita bawa, Ya, nah ini biasanya muncul ada masalah. ini, Pak, ada. Kan tahapan ini yang kita lakukan. Nanti begitu selesai pun kita cross check balik. Kira-kira tahun kemarin berapa lulusnya ya? Berapa anak-anak bisa lulus? Iya. Berarti Selalu ada evaluasi. ada di situ, evaluasi. Pak, ya. Berarti kompetensi guru ini oke. Nah, maka dia kita ajakkan dalam tim. Jadi kita bersyukur ada memang satu pelajaran yang tidak ada dipelajari di SMA sehingga membuka peluang ke semua guru boleh ngajar. Ya tidak hanya guru matematik yang ngajar di skolastik, boleh guru bahasa Indonesia, fisika, siapapun bisa asal dia kompeten juga. Oke, di situ. Yang penting dia Pak Saiful kan kalau kita mau jujur kita basisnya data. Data itu nggak harus angka-angka. Ya. Tapi bisa saja hasil diskusi misalnya dengan guru-guru itu, hasil diskusi rapat kan. Nah, ini Pak kami nggak sanggup. Nah, kalau mau level misalnya harus nilai misalnya 500 misalnya baru lulus misalnya ke perguruan tinggi tertentu, kami belum sanggup sepertinya. Nah boleh. Tapi kalau ada yang menyatakan Pak saya sanggup, nah, ketika dia jawab sanggup, maka pertanyaan selanjutnya akan muncul dari kepala sekolah biasanya, berapa pertemuan? Nah, ketika dia sudah jawab berapa pertemuan, sekian pertemuan Pak, baru kita panggil bendahara. Nah ini siapkan sekian pertemuan. Nah nanti kan eksekusinya kan di situ, Di situ. di terakhirnya. Jadi tetap kita layani. Ya aman ya. Aman. Ini sangat menjadi pencerahan yang baru lagi bagi saya nih Pak. Jadi referensi saya ini langsung di praktek realnya Pak bisa saya dapatkan. Saya sangat berterima kasih sekali nih Pak. Dalam hal ini mungkin untuk pertanyaan sebagai refleksi terakhir mungkin Pak. Kan pernah nih gini Pak. Saya ingin Bapak sharing pembelajaran Bapak ke saya selaku yang mewawancari Bapak saat ini. Apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan. Maksud saya begini Pak, terkadang kan begini Pak, saya pernah juga melakukan tapi bukan untuk masih dalam koridor di kelas Pak, itu anak seperti itu Pak. Ketika setelah saya putuskan seperti ini, ketika kembali ke rumah untuk istirahat misalnya, ada terpikir seperti ini, betul nggak tadi dan keputusan saya, apakah sudah berpihak nggak untuk mereka atau ada yang dikorbankan nggak seperti itu Pak? Mungkin ini Pak, mungkin dalam kasus Bapak kan lebih ke lingkup sekolah yang lebih besar Pak. Saya mohon sharingnya juga Pak. Itulah sebenarnya di awal tahun kan kita ada perencanaan, ada tujuan jangka panjang, ada tujuan jangka pendek misalnya. Kalau misalnya tujuan kita setahun itu misalnya adalah ini, ternyata pada saat kita mau ngambil keputusan, kira-kira sudah tercapai nggak tujuan? Itu pertama. Nah seperti tadi, kita tujuan kita untuk tahun ini semua
harus berpusat pada peserta didik. Nah, maka dalam mengambil keputusan, sudahkah saya berpihak pada peserta didik? Itu perlu ditanyakan dulu tadi yang akan mengambil keputusan. Ketika itu putusan itu sudah berpihak peserta didik, meskipun ada yang lain misalnya agak sedikit merasa tidak puas, tidak masalah sebenarnya. Tidak masalah karena tujuan awalnya berpusat pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, kira-kira dampak pengiring dari keputusan kita apa tadi? Nah, misalnya tadi, apakah dengan keputusan kita ambil menimbulkan konflik internal dalam instansi? Nah, itu yang perlu kita jaga. Jika ini berpeluang menimbulkan konflik internal, maka sebaiknya jangan ambil keputusan yang seperti itu. Nah, jadi kita tetap menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan kerja itu. Kita cari alternatif lain. Nah, tapi di saat yang sama juga, kalau misalnya sudah berpihak pada peserta didik, konflik ini ada juga misalnya. Nah, maka itu berarti dia peserta didiknya sudah kita selesaikan, berarti tinggal ini yang kita ramu. Yang bentuk komunikasi efektif dengan guru yang bersangkutan. Karena begini, banyak guru, banyak pendidik, dia merasa dia tidak istilahnya omongannya tidak kita dengar, karena bisa saja dia tidak tahu apa yang kita maksud. Nah, atau salah memahami yang kita maksud, miskomunikasi. Maka itulah yang perlu kita duduk dengan yang bersangkutan, yang kita inginkan sebenarnya ini. Berarti kan dia kita ajak bercerita semacam apa istilahnya itu diskusi, yang ibu inginkan, yang bapak inginkan sebenarnya seperti apa. Nanti kan begitu dia cerita mungkin sekitar 10 menit kita udah tahu dia ini. Nah, ternyata keinginan kita sama. Kita bilang hanya cara menyampaikan tadi berbeda. Butuh jam terbang juga, ya. Pak ya. Karena kan mungkin dia bisa oh saya ingin loh, apalagi dia wali kelas. Saya ingin loh anak saya harus berhasil lebih bagus dari tahun lalu katanya. Yang kita lakukan ini kan untuk lebih bagus dari tahun lalu, cuma caranya itu yang tidak kita sampaikan. Nah, itu biasa itu yang terjadi. Ya, karena sifat guru itu saya dia mulia sebenarnya, cuma kadang-kadang nggak tahu tujuan. Nah, itu sehingga salah paham. Biasanya itu. Setelah selesai biasanya kita ceritakan itu. Oh ternyata bagus ya. Nah, kalau begitu malah dia yang menyarankan, kalau begitu tahun depan kita kolaborasi Pak lagi dengan teman-teman yang lain katanya. Aman kita. Artinya sebelum kita putuskan harus kita minimalisir Pak ini ya. Baik buruknya, positif negatifnya seperti itu Pak. Pak, ini saya sangat berterima kasih sekali Pak, luar biasa sekali. Mungkin mohon maaf sekali jika sekira mengganggu pekerjaan Bapak hari ini. Ini izin Pak, kalau boleh saya publikasikan nanti ke media sosial karena tugasnya memang diminta seperti itu. Boleh Pak? Boleh juga. Terima kasih sekali Pak atas waktunya. Mudah-mudahan saya bisa sukses ya. Amin, insyaallah Pak. Terima kasih Pak, bisa jadikan refleksi dan pengalaman baru bagi saya Pak. Saya izin nih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.